kabun ini. Karena kau ceramah itu sebenarnya ingin direkam, masuk ke YouTube, ditengok berapa subscriber, berapa viewer, maka kau tak ikhlas. Maka ceramah saya yang paling ikhlas adalah ceramah di Masjid Ikhlas. Kenapa? Karena tak direkam. Ini tak ada kamera Abdul Somad merekam. Dan ini tidak dimasukkan ke dalam channel Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kenapa tak masuk Pak Ustaz? Kita khawatir hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang merekam boleh, tak apa-apa. Jangan-jangan udah ada yang streaming nih sekarang. Rekam tak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang di akhirat nanti amalnya setinggi gunung Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Mudah-mudahan yang sudah pernah melihat bisa berangkat sekali lagi. Yang belum bisa berangkat, diberangkatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Covid ini insya Allah akan berakhir 2021, sudah dibuka. Amin. Ada orang amalnya setinggi Bukit Uhud, tapi sampai di qadimna ila ma amilu min amalin. Amalnya didatangkan Allah. Lalu apa kata Allah? Faj'alna, kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hembus. Macam debu yang ditiup angin, tak bernilai di hadapan Allah. Ini sholat yang kau lakukan hilang, ini puasa yang kau lakukan hilang, ini ibadah yang kau lakukan hilang, tak bermakna di hadapan Allah, gara-gara tidak ikhlas karena Allah. Oleh sebab itu, kalau mendoakan Abdul Somad, doakan satu saja. Doakan, ya Allah, jadikanlah Ustaz Somad ini orang yang ikhlas. Jangan jadikanlah, ya Allah, jadikanlah Ustaz Somad jadi bupati, ya. Itu salah alamat itu. Senyum ya Pak. Jadikanlah Ustaz Somad jadi gubernur. Lah, saya tak mau jadi gubernur. Wakil presiden saya tak mau. Jadikanlah Ustaz Somad PNS. Saya tak keluar dari PNS, tak bisa masuk lagi. Nah, sebab itu minta satu saja doa. Dulu di mana-mana kalau saya ceramah di Islamic Center Bangkina, dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan diberikan oleh Dr. Abdul Somad. Saya bilang selalu, saya klarifikasi, saya belum doktor lagi, masih LCMA. Nanti kalau sudah baru kalian sebut. Tapi sebetulnya itu protokol mau supaya doa itu sebetulnya, supaya didoakan oleh jamaah. Lalu kemudian saya pun berdoa. Lalu kemudian sekarang nama ini udah panjang betul. Profesor Dr. Abdul Somad, LCMA, PSD, Datuk Seri Ulama Sedia-Negara. Kalau dibuat kartu nama udah sepanjang amplop namanya. Almarhum. Biasanya saya tausiah itu menyebut nama, kabarnya tak boleh disebut-sebut nama sekarang. Nanti bisa menjadi masalah. Saya aturannya itu belum saya baca, maka saya ragu. Maka tak ada saya sebut satu pun di dalam masjid, karena sekarang sudah musim kampanye. Jadi saya pun takut menyebut nama. Nama Ustaz Zulhendri pun takut saya nyebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tetap fokus judul ceramah adalah ikhlas. Kenapa? Karena yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu itu tidak boleh nama yang lain. La ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Masih ada di kabun ni orang menyembah pokok kayu. Pernah Ustaz menengok orang menyembah pokok kayu? Ada. Dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton, dari Buton naik speed ke Selat Panjang, dari Selat Panjang naik Pompong ke Suku Akit, sampai di situ naik ojek ke dalam. Tak ada mobil di pulau itu.
dijemput naik sepeda motor. Saya tepuk bahu bapak yang bawa saya itu. Pak ojek, pelan-pelan Pak ojek, jangan laju. Yalah, sampai di situ baru dikasih tahu. Ustaz, yang menjemput Ustaz tadi Pak Kades. Nampak saya lah pokok kayu rindang besar. Pokok kayu itu di dahan-dahannya itu diikat kain putih macam pita-pita. Di bawah itu dibakar dupa. Setelah dibakar dupa, ditempelkan foto-foto orang. Saya tanya, apa nih Pak Kades? Ini pokok kayu yang disembah. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada orang nyembah pokok kayu, saya pernah menengok mata langsung di Riau ini masih ada orang menyembah pokok kayu. Maka dalam Islam kita hanya menyembah Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ada orang menyembah babi, namanya babi ngepet. Dia mintanya kepada babi, maka berubahlah orang itu menjadi babi. Babi itu berjalan, lalu kemudian harta emas, cincin, gelang, sumbang, anting orang bisa keluar dia bawa. Lilin di rumahnya tak boleh padam. Nanti kalau padam dia bisa mati. Maka dijaga oleh istrinya di rumah. Ustaz tahu dari mana? Nonton sinetron babi ngepet. Ada orang menyembah kepada tuyul. Tuyul hantu yang sengaja. Tuyul, babi ngepet, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir, itu semuanya adalah jin. Karena makhluk yang diciptakan Allah ini cuma dua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu. Oleh sebab itu maka dua makhluk ini, jin dan manusia. Nama makhluknya jin. Jin ini ada yang Islam, lalu jin ini ada yang tak Islam. Jin yang tak Islam itu namanya kafir atau namanya syaitan. Makanya kita minta lindung kepada Allah, jauh dari dia. A'udzubillahi minas syaitan. Jin Islam, jin kafir namanya syaitan. Induk dari jin kafir ini namanya iblis. Jelas? Maka iblis tak pernah digoda setan. Tak ada berani setan menggoda iblis. Set gitu. Setan manggil kawan dia, set. Ayo kita goda iblis. Jangan, itu bos kita. Maka kita selalu meminta kepada Allah supaya hati ini jangan sampai dibelokkan. Anak gadis cantik, datang anak lajang manggil, hai adik, mau sama abang? Cuy, kucing kurang. Sakit hati, marah, diambil air ludahnya, dibawakan ke dukun. Datang dukun minta ke setan, dibacakan mantra, kakang telinga bosi mulut tersongkang gigi kunci Allah kunci apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Kenapa orang bisa menjadi bengkok hatinya? Karena ingin jalan pintas. Maka dalam Islam kita diajarkan hanya meminta kepada Allah. Kita as'alillah, kalau minta Allah. Kita sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Ibu-ibu suaminya pemabuk, suaminya entah awal. Akhirnya ngadu macam mana laki supaya patuh. Kata dukun, ambil kukunya, ambil rambutnya, ambil bulu hidungnya, ambil, akhirnya dibakar, dimasukkan ke kopi. Setelah itu laki itu macam lembu cucu hidung. Mau aja disuruh macam-macam. Abang, aku mau pergi arisan, kau pel lantai, memasak, mandikan anak. Dah abang. Rusak hati orang gara-gara mau jalan pintas. Makanya dalam Islam diajarkan la ma'budu bihaqqin illallah. Itu bukan asal-asal zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi alhamdulillah berkat negeri ini, negeri Seribu Suluk, ini negerinya para alim ulama mursyid. Akhirnya masalah menyembah hantu, menyembah pokok kayu, meminta kepada tuyul, minta kepada setan, minta kepada jempalang tanah, semua itu bersih berkat dakwah-dakwah para ulama. Inilah dia negeri Seribu Suluk, negeri Seribu ulama, negeri Seribu mursyid, negeri
berdiri 1000 khalifah Kabupaten Rokan Hulu. Betul? Hilang semua itu sudah. Apalagi yang sudah ke masjid nih. Di masjid ini tak ada lagi yang punya hantu di bawah tanah. Kalaupun ada hantunya orang masuk Islam. Mana bisa hantu masuk Islam, Pak Ustaz? Hantu itu jin. Bisa tak jin itu masuk Islam? Bisa. Nabi pulang dari Taif, dilempar batu di Taif. Suku-suku di Taif tak ada yang menerima Nabi. Pulang Nabi dalam keadaan tidak ada yang menerima dakwahnya di Taif kecuali satu orang. Satu orang itulah cuma yang menerima dakwah Nabi, yaitu seorang Nawi dari Yunus bin Matta. Lalu kemudian sampai di tengah jalan Nabi membaca Quran. Waktu Nabi baca Quran itu ada yang mendengar, makhluk mendengar Nabi baca Quran. Wallahu ya ilayya annahu sama'ana farum min. Ada beberapa jin mendengar Nabi baca Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'ana Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran Muhammad SAW amat sangat menakjubkan. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ini ada yang jin masuk Islam dan ada jin yang kafir. Jin yang Islam itu ta'arraw rasyada, selalu mencari jalan yang benar. Jin yang kafir itu kanu li jahannama ataba. Mereka itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi kalau ada orang mengatakan hantu jin tak bisa masuk Islam, ada. Itulah oleh-oleh ketika Nabi pulang dari Taif, kabar gembira, manusia tak masuk Islam, tapi ada jin-jin yang masuk Islam. Tapi jangan gara-gara ini nanti Bapak Ibu mau kemana? Mau ke hutan, ngapain? Mau tabligh akbar, ngajak jin masuk Islam. Manusianya aja dulu Islam kan, yang nampak aja dulu masuk Islam, mau yang tak nampak pula. Alhamdulillah hari ini hadir, padahal baliho tak ada. Bisa ceramah besar baliho. Ini baliho tak ada, pengumuman tak ada, jamaah datang dari mulai yang tua-tua sampai yang anak kecil datang. Luar biasa. Apa nama desa? Desa Batu Langkah, Langkah Besar, Kecamatan Kabul, Kabupaten Rokan Hulu. Terkejut saya. Ustaz Somad maju jadi imam. Ya, saya bilang silakan maju imam besar Masjid An-Nur Pekanbaru. Saya sangka mirip tadi. Kok mirip imam besar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru? Soalnya beliau di Pekanbaru. Jangan-jangan Bu Yani nggak bisa 2 tompek dalam satu waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajian-pengajian ini mesti kita ikuti. Pertama untuk hablum minan nas, untuk meningkatkan semangat. Karena kebanyakan orang kalau tidak berjumpa dengan manusia ini dia down, lemah. Berjumpa dengan orang bangkit semangat. Jumpa dengan bapak-bapak, jumpa dengan ibu-ibu, jumpa dengan Ustaz Jul Hendri Rais, jumpa dengan Pak Insinyur Hafid Sukri, berjumpa dengan orang Rokan Hulu, bangkit semangat. Saya sudah lama tak kabun ini. Ingat saya ceramah terakhir ke kabun ini, saking lamanya tak ingat. Saking lamanya tak ke kabun. Ini karena ada sesuatu. Kalau tak ada berada takkan tempuh besar rendah. Musim-musim padi bukan berarti selama ini jamaah kabun tak mendengarkan tausiah Ustaz Somad. Selama ini mereka mendengarkan, hanya saja melalui layar kaca. Setelah ditengoknya langsung, ternyata Ustaz lebih muda dari aslinya gitu. Belum ada yang bilang, saya aja mengagak-agak. Aku tahu dari tatapan mata. Nah, jadi yang paling penting itu silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim. Tapi COVID nih Pak, COVID tetap. Kalau ditunggu COVID-nya habis, mana tahu kita COVID itu kapan pulang? Dia bukan tamu ngasih tahu. Oleh sebab itu maka kita tetap ikut protokol kesehatan, berjarak, cuci tangan. Orang Islam tahu saja dari cuci tangan sehari semalam, bukan cuma cuci tangan, cuci muka, cuci telinga, cuci kaki, cuci kepala. Oleh sebab itu maka lalu kemudian pakai masker. Ini masker ini kemana-mana saya gantung kan. Kalau tidak nanti dibully orang. Apa itu Abdul Somad? Melanggar peraturan, tidak pakai masker. Pakai.
Kenapa di dagu? Aku bingung takut tak bisa pulang. Pakai. Cuman kalau masker itu putih, berarti kan copot beraki. Bukan masker Bapak Ibu, masker saya maksudnya. Oleh sebab itu maka kita tetap ikut protokol kesehatan. Takut orang bersalaman, salam ujung jari aja. Salam ujung jari. Tapi kalau sudah usaha, sudah duduk berjarak, sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer, kena juga. Itu rukun iman yang keenam. Antum minallah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan takdir buruk. Kalau ada orang tak percaya bahwa mati itu bukan karena COVID. Berapa banyak orang yang mati bukan karena COVID? Saya ada teman mati kenapa? Bukan karena COVID, Pak Ustaz. Terus kalau pakai masker sesak nafas mati. Oleh sebab itu tapi kita tetap ada usaha. Itulah beda kita dengan ahlul bidah. Kita ini ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah itu pakai al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha, ada ikhtiar. Sedangkan orang ahlul bidah, Jabariyah tak ada usaha. Tapi COVID, yang satu sangat berani kepada COVID, bahkan menantang pula. Mana COVID itu biar kunyah-kunyah. Menantang. Yang satu lagi pula sangat ketakutan ke COVID. Sikit-sikit cuci tangan, sikit-sikit cuci tangan, sikit-sikit cuci tangan. Nah, dulu asal cuci tangan makan, sekarang udah 10 kali cuci tangan tak makan. Cuci tangan, cuci tangan. Tapi saya kelompok pertengahan. Saya tetap pakai masker, saya tetap ini usaha. Setelah itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya tetap jalan. Saya kemarin pergi ke Lombok, habis itu pergi ke Makassar, Sulawesi Selatan, habis itu pergi ke Banjarmasin, habis itu pergi saya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat, sehat walafiat. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Oh kalau gitu Ustaz dari jauh ini jangan bawa. Enggak, saya nggak rapid test. Yang bicara diperiksa rapid test. Jadi saya kemarin ini sudah lulus rapid test dan print and proper test. Jadi jangan pernah takut pengajian-pengajian. Masjid tetap ada sholat berjamaah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada. Sekarang banyak orang tak ke masjid karena takut. Pasti tanya, kenapa tak ke masjid di sana itu? Takut COVID, padahal sebelum COVID memang tak ke masjid. Alhamdulillah di Kabun ternyata sholat tetap masih ramai, tetap masih aktif. Maka ini salah satu bentuk ikhlas. Orang ikhlas itu tidak berbeda kapanpun, karena Allah yang dia sembah sama. Orang yang ikhlas itu sama ayatnya di rumah maupun di masjid. Ini banyak kadang orang ini kalau sholat di rumah bisa satu nafas iftitah Fatihah berwudu. Tapi kalau sudah di masjid, wow, tukar. Apalagi tahiyatul masjid banyak orang tengok. Apa ayat itu? Yasin. Padahal yang ditengok itu, dia pandang itu adalah Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ka'annaka tarahu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sumpah Allah seakan-akan kau menengok dia. Kau tak bisa menengok dia, maka kau merasa ditengok, diperhatikan, dilihat. Yang melihat kita adalah Allah. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Oleh sebab itu maka dilatih anak-anak kita ini. Yang pertama adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenar-benar disembah kecuali Allah. Salatnya karena Allah, puasanya karena Allah. Oleh sebab itu puasa. Ini sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Nanti Masjid Al-Ikhlas buat Maulid atau tidak? Tapi orang Rokan Hulu Maulidnya bukan cuma bulan Maulid. Mengayun anak baca Maulid. Mengayun anak baca Maulid kan? Maulid Barsanji masih baca? Bismillahil aliyah mustadir khairul barakati ala ma'ana wa aulan. Tak diteruskan, karena kalau teruskan mesti ada kulit kuning sama ayam panggang.
Di Kabul mengayun anak masih baca Barzanji? Masih. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang mengatakan maulid itu mesti Rabiul Awal, nah, kita maulid ini dari dulu. Mengayun anak maulid, mau beri nikah maulid, mau khitan sunat Rasul maulid, mau pindah rumah maulid. Kenapa? Dengan memperbanyak sholawat. Barzanji itu sebetulnya sholawat juga, burdah itu sebetulnya sholawat juga. Dengan memperbanyak itu maka makin dekatlah kita kepada Allah, makin dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti maulid ini ibu-ibu pilih Yasin buat maulid, bapak-bapak malam buat maulid, di masjid, di surau, di musola buat maulid. Suatu bulan itu full maulid. Kalau di Palembang, Sumatera Selatan itu maulid arba'in namanya. Arba'in 40 malam. Dari mulai malam 1 Rabiul Awal sampai malam 10 Rabiul Akhir, 40 malam. Di Pekanbaru 30 malam. Nah, jadi apapun nama acaranya datang maulid datang. Dengan itu datang ustadz siapa yang datang? Ustadz dari Pekanbaru, ustadz dari Jakarta, ustadz dari Pasir Pangarayan. Yang penting datang maulid. Siap mengadakan maulid ramai-ramai? Ya. Tetap urus izin, tapi rasanya izin tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah. Karena kalau ada orang mempersulit-sulit izin nih, dipersulit pula dia masuk surga nanti. Takkan mungkin dia berani. Jangan sulit-sulit izin. Kita tetap ikut protokol kesehatan. Ini la ma'buda bihaqqin illallah. Yang kedua, la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar dicintai kecuali Allah. Ibu cinta gak sama anak-anak ibu? Cinta. Ibu cinta gak sama bapak? Kalau bapak meninggal dunia, ibu mau tak ikut? Tengok pak, udah ngaku tidak. Sekarang kita tanya bapak di balik. Kalau ibu itu meninggal, bapak mau tak ikut? Tengoklah, mereka tulus. Diam mereka. Diam itu tanda setuju. Artinya kita akan mati sendiri. Oleh sebab itulah mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang dicintai sebenarnya, dicintai hanya Allah. Karena yang akan kita bawa bekal itu hanya amal soleh, bukan amal sopan. Amal soleh. Kebun sawit sejauh mata memandang tinggal, motor tinggal, mobil tinggal, anak tinggal. Yarji'usnani. Kita mati ini yang akan kita bawa 3. Yang pertama badan, yang kedua badan dengan amal, yang kedua harta maluhu, yang ketiga ahlu, anak cucu menantu kawan andai tolan kades kadus tawa terpulang semuanya. Harta mobil motor yang mengiring balik semuanya. Tinggallah sekujur badan. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Kalau pernah kaki melangkah ke masjid ikhlas, itu yang akan menolong. Kalau sempat malam membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kalau sempat malam membaca Al-Fatihah, Qul huwallah, kalau sempat beribadah kepada Allah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kawan-kawan yang selama ini main gaple, warung kopi, sarapan pagi, ketawa, ketiri, tinggal semua, tak ada yang mau menemani masuk ke dalam. Ini jamaah yang sekarang di ramai ini, kemana-mana saya datang jamaah ramai. Tapi kalau mati Abdul Somad nanti mau jamaah disip-sipan ganti-gantian, kau malam pertama, kau malam kedua, malam ketiga, mau? Tidak ada. Tinggallah sebatang kara, masuk ke liang lahat. Maka dalam Islam diajarkan la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang betul-betul dicintai dan mencintai kecuali Allah. Oleh sebab itu yang kekal abadi bersama kita hanya Allah. Maka yang selalu disebut adalah Allah. Apa kerja orang bersuluk, bertarekat, Naqsabandiyah, Qalidiyah, Naqsabandiyah itu? Semuanya berzikir tentang Allah, 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 Ismuzan, Allah, 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 Allah. La taqumu as-sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang berkata Allah, Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir menyebut mengingat nama Allah qiyaman
tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa 'ala junubihim waktu berbaring. Oleh sebab itu maka sebutlah ini semuanya. Yang kedua, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Yang ketiga, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang betul-betul wujud ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad ini ada. Abdul Somad ini ada apa tak ada? Ada. Tapi sampai masanya Abdul Somad menjadi tidak ada. Masjid ini ada sekarang. Tapi sampai masanya masjid ini menjadi tidak ada. Pokok-pokok kayu itu sekarang ada. Tapi dia akan mati, jatuh, berubah menjadi tanah. Tanah ini ada. Tanah ini pun akan hancur, hilang. Tapi yang benar-benar ada dan tetap ada, kekal abadi hanya Allah. Oleh sebab itu tak ada yang kita bisa betul-betul sayang, tidak ada yang betul-betul kita cinta, tidak ada yang betul-betul kita harapkan, karena semuanya akan hilang. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang atas dunia ini hancur binasa. Jangan sombong karena rumahmu besar, rumahmu akan hancur. Jangan kecil hati, rumahmu kecil, karena rumah kecil juga akan tinggal. Kalau begitulah memahami Islam, maka yang kaya tidak sombong, yang miskin tidak akan berkecil hati, yang ganteng tidak akan bangga, yang kurang ganteng pun tidak bunuh diri. Kenapa? Karena semuanya hanya sementara. Yang kekal abadi adalah nanti ketika kita masuk ke dalam surga, diucapkan salam oleh Allah Ta'ala. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kenapa lah agaknya 3 kali orang membaca itu? Imam Masjidil Haram pun kalau ayat itu amat sangat penting diulangnya sampai 3 kali. Kita pun kita ulang ayat-ayat penting itu 3 kali. Nabi pun kalau penting dia ulang 3 kali. Kenapa? Untuk menekankan dalam hati bahwa engkau akan dapat ucapan selamat di pintu surga. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min dari Allah. Ustaz Somad ada salam dari Pak Fulan. Oh senangnya. Ustaz Somad ada salam dari Ustaz Zulhendri. Oh senangnya. Ustaz Somad ada salam dari Pak Hafid Sukri. Oh senangnya hati. Ini bukan salam dari orang. Salamun qawlan min Rabbil Rahim. Dari Allah salam itu datang. Untuk siapa? Untuk mereka yang masuk ke dalam surga. Insya Allah yang hadir ini semuanya masuk surga. Pandai Ustaz Somad itu menyenangkan hati kita. Bukan kata saya. Yang mengatakan semua ini masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Maka semua ini mengucapkan la ilaha. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mati dia. Masuk surga tidak? Masuk. Cuman ada yang dicuci dulu di neraka, di laundry dulu. Karena kotor. Kenapa dia masuk neraka Pak Ustaz? Mulutnya mencaci maki tetangga, lidahnya kasar. Kenapa dia masuk neraka Pak Ustaz? Tangannya menempeleng, memukul, mengambil hak orang lain. Kenapa masuk neraka Pak Ustaz? Belum bayar utang. Kenapa dia masuk neraka Pak Ustaz? Sempadan tanah digesernya sejengkal, maka dililitkan tuwiqa, dililitkan di lehernya 7 lapis tanah ke bawah. Kata Nabi, siapa yang menggeser faida shibrin, sejengkal sempadan tanah dia geser, ini panjang digesernya sejengkal, maka 7 lapis tanah akan dililitkan di leher. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah menggeser sejengkal. Terus 3 meter. Berapa banyak jenazah dikuburkan di liang lahat, menekuk lututnya. Orang meninggal lutut lurus, dia bengkok. Kena marah tukang gali kubur. Tukang gali kubur, salah ukur kamu ya? Tidak Pak. Ini masih salah ukur. Tidak Pak, tengok ukurannya bambu. Penggali jenazah kubur biasanya tidak pakai meteran, tapi pakai bulu, pakai bambu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kena marah salah ukur. Karena bambu tak mungkin salah potong. 170 cm bisa menyempit kubur itu. Gara-gara apa?
gara-gara menggeser sempadan tanah. Tanah itu sudah tak sabar mau coba sekilas berikut. Tapi itu tak ada di Kabul, di tempat-tempat lain, daerah-daerah Pekanbaru. Ada di sana, oh luar biasa Bapak Ibu. Di Pekanbaru kubur kalau tidak dikasih batu diambil sama developer, dibuat rumah. Dijual orang, kubur pun dijual orang sekarang. Luar biasa memang manusia ini, karena hawa nafsu yang luar biasa. Tapi kita alhamdulillah meminta kepada Allah supaya jangan sampai hati kita ini gila dengan dunia ini. Karena dunia ini kalau diperturutkan macam air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering. Maka kita kalau berharap kepada dunia ini akan hampa. Tapi kalau akhirat yang kita cari, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki kita. Oleh sebab itu pengajian ini mesti terus. Pengajian ini mesti terus. Macam menyiram bunga, siram pagi, siram siang, siram. Ini banyak ibu-ibu zaman sekarang ini rajin berbunga, bukan main lagi. Apa nama bunganya? Janda bolong. Siram, takut dicuri, pancinya hitam tak menangis dia, tanaman hitam menangis 3 hari 3 malam. Kenapa? Rupanya beli belum lunas pula. Oleh sebab itu maka tanaman disiram tapi akal tak disiram, mati akal. Tanaman disiram tapi hati tak disiram, kering hati. Maka kata Allah SWT, ada manusia yang hatinya kering, otaknya kering. Siapa itu? Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hatinya kering, wa ala sam'ihim. Setelah telinganya, wa ala absarihim. Semuanya berawal dari hati. Hati yang tidak pernah disiram dengan kajian ilmu, maka mengering dia. Makanya dulu kami ketika masih sering saya ke Islamic Center Pasir Pengarayan, waktu itu Pak Hafid Sukri, setiap saya datang ke sana pengajian dari Pekanbaru pergi ke Islamic Center, pengajian Rabu ketiga, habis itu kajian subuh, malam Jumat semua pegawai semuanya pengajian di Islamic Center. Subuh-subuh dari ujung batu mereka datang, karena akan ada subuh membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat Alif Lam Mim Sajadah, lalu kemudian sujud tilawah, lalu kemudian pengajian sampai berkumpullah manusia, terhitung, tercatat sampai hari Sabtu, hari Ahad. Pernah saya tanya Ustaz Indra Gunawan, imam kita, Ustaz Indra, berapa orang hari Sabtu, hari Ahad, Sabtu Minggu orang datang ke Islamic Center ini? Yang terdata Pak Ustaz 17.000 orang. Hari Sabtu, hari Ahad 17.000 orang. Bayangkan itu banyaknya 17.000 orang. Tercatat sampai bulan April 2016, orang yang datang ke Islamic Center April 2016 sebanyak 2,1 juta orang. 2,1 juta orang itu pasti ngisi minyak, belanja, nginap, makan lontong sayur, sarapan, makan. Kalau dia belanja satu orang 100.000, yang datang ke Pasir Pengarayan ke Islamic Center 2,1 juta orang. Belanja 100.000, 100.000 kali 2,1 juta orang. Berapakah uang yang beredar? Itu bisa masuk untuk ujian tes CPNS. Datang mobil plat BA dari Sumatera Barat, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Datang pula plat BK dari Medan, dari macam-macam. Berkumpul semuanya untuk melihat apa? Untuk melihat menara Asmaul Husna 99 meter naik ke atas. Kalau pakai tangga sesak nafas bisa mati. Naik saya ke atas pakai lift, pencet sampai ke atas. Ada yang ngasih tahu saya, Ucok Parlawangan Serikat, kata dia kalau sampai ke atas nanti Ustaz Somad nampak rumah Ustaz di Panam. Wah, saya ke atas, saya tengok pucuk-pucuk kota. Kata Ustaz nampak, menengoknya pakai mata hati. Masjid cantik luar biasa. Di Pekanbaru pernah juga saya sholat yang karpetnya macam Islamic Center itu. Karpet Islamic Center itu kalau kita masukkan kaki hilang jari-jari kita. Di Pekanbaru pernah juga saya sholat itu, pas saya masuk hilang. Habis itu berbisik pengurus, Ustaz tolong ceramahkan. Apa yang mesti saya sampaikan? Karpet masih hitam. Apa yang dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu menjadi orang Rokan Hulu adalah kebanggaan. Betul tak? Bangga tak jadi orang Rokan Hulu? Bangga.
masjid terbaik tahun 2015, dikumpulkan seluruh masjid di Indonesia ini, dari mulai Sabang sampai Papua, masjid yang terbaik adalah masjid. Maka saya kemana-mana saya ceramah, Ustaz Somad dari mana? Dari Riau. Oh, masjid yang terbaik 2015 ya. Saya senyum. Iya. Ustaz dari Rokan-Hulu. Iya. Kalau itu bohong, Ustaz kan tak dari Rokan-Hulu. Enggak, aku ceramah dari Rokan-Hulu. Ini nanya dari Rokan-Hulu. Iya, udah. Oleh sebab itu maka ini kebanggaan ini mesti kita jaga. Rokan-Hulu insya Allah akan tetap anak-anaknya, anak-anak bapak ibunya, orang-orang yang ikhlas insya Allah. Dan Rokan-Hulu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Siap kita jaga Rokan-Hulu? Siap kita jaga anak-anak kita? Jangan sampai mereka mabuk, sakau. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya tiga-tiganya jadi orang. Yang pertama bisnismen, mobilnya mahal. Yang kedua orang kaya. Yang ketiga pejabat. Yang pertama korupsi. Yang ketiga sakau. Yang keempat abadi-abadi lari-larikan hantu. Tak ada gunanya pejabat kaya raya. Yang paling penting adalah dia beribadah. Makanya doa kita qurrata a'yun, sejuk dia dipandang mata. Menengok anak kita bertudung berjilbab, tudung labu panjang, baju gurung. Menengok anak laki-laki pakai sarung, pakai peci datang ke surau masjid musola, sejuk biji mata menengoknya. Betul tidak Bapak Ibu? Itu yang kita inginkan ini. Maka maghrib mengaji terus dihidupkan, dari maghrib sampai mengaji. Dulu begitu di Rokan-Hulu, dari maghrib sampai mengaji banyak. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapaknya datang mengantar. Ramai. Dari mulai penitipan bayi-bayi dititipkan, dan bayi-bayi itu mendengarkan suara mengaji, karena 24 jam suara mengaji melalui mikrofon masjid. Sebelum azan terdengar, assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Maka, sebetulnya saya mau ngetes mikrofonnya, maka baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bolak-balik dari Pekanbaru Pasir Pengarayan dari 2010 sampai 2016, 6 tahun bolak-balik. Sesudah itu saya pun berhenti, tak datang-datang lagi. 2017 viral sampai sekarang, makin tak datang-datang lagi. Nah, sekarang datang lagi menjumpai bapak-bapak ibu, keliling lagi. Sampai kapan nih Pak Ustaz? Sampai kematian memisahkan kita. So sweet gitu lah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihan kita hidup ini cuma dua saja. Mati syahid, hidupnya beriman. Kalau matinya mati, apa lawan dari mati syahid? Mati konyol. Mati syahid adalah orang yang disaksikan oleh para malaikat. Andai kita tidak mati syahid, berniat mati syahid, dapat mati syahid. Andai tidak berniat mati syahid, maka matinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Jangan sampai kita su'ul khatimah. Su'ul khatimah, mati tidak mengingat Allah. Saya mendapat rekaman kapal pesawat Adam Air ketika pilot sama kopilot dua. Maka yang dua ini tak boleh sampai tertidur. Lalu kemudian mereka melihat awan bergelombang, terdengarlah ada namanya black box, kotak hitam, itu merekam suara. Ternyata ketika mereka mau meninggal itu, pilot-pilot itu ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hilang. Semua matinya berakhir dengan ucapan apa yang sering dia dengar. Kalau kita sering mendengar nama Allah, maka insya Allah waktu mati pun juga menyebut Allah. Tapi kalau menyebut yang lain, berapa banyak pula orang waktu mau mati dia tak ingat Allah. Yang diingatnya berapa harga brondol. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka kita selalu diajar berzikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah itu baru ditutup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. 3. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu pula nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu bertemu tak kita nanti di padang mahsyar Pak Ustaz?
padang panjang aja payah. Lagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu kalau ada silap salah sekarang minta maaf. Kalau ada menyakiti hati orang, membayar utang sekarang bayar. Karena di padang mahsyar belum tentu kita jumpa. Tapi insya Allah kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta karena Allah, kalau kita bersaudara karena Allah, maka kita pun akan berjumpa nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah jamaah Al-Ikhlas ini semuanya akan berjumpa nanti di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat cinta kepada Nabi, ikhlaskan amal, ramaikan sholat berjamaah, tetap ikut wirid Yasin. Ibu-ibu wirid Yasin masih lagi? Hari apa wiridnya, Bu? Hari Rabu. Oh, tiap hari? Masya Allah, hari Rabu. Bagus. Wirid Yasin. Jangan hanya wirid Yasin, bacaan betulkan juga. Karena banyak juga kadang orang wirid Yasin ini ujung-ujungnya jaon, fayagun. Nah, setelah itu luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nama Nabi Muhammad. Ala Toha Rasulullah. Salamullah ala Yasin. Nabi bilang Yasin Muhammad sallallahu. Wal Qur'anil Hakim. Innaka engkau siapa? Yasin. Innaka laminal mursalin. Tapi bacanya panjang pendeknya mesti betul. Innaka laminal mursalin. Oh, artinya jauh. Innaka laminal, lamnya pendek. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah Rasul utusan Allah. Tapi kalau dibaca panjang, innaka laminal mursalin. Engkau bukan utusan Allah. Belum batal Al-Quran wal-Quran anhu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa? Panjang pendek itu dalam qalqalah hunah bila hunahnya tak betul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa tak pernah salah? Tak pernah baca Quran. Bapak juga gitu. Ustaz-ustaz kita banyak alumni Al-Azhar, minta sama Ustaz Zulhendri kirimkan dulu Ustaz kemari, minta ke Pak Habib kirimkan itu yang dulu Bapak yang sekolah-sekolah yang dulu SD, tahfiz SMP, tahfiz SMA, tahfiz mana tuh anak didik yang dulu Bapak ajarkan tahfiz Quran, bawa dia kemari untuk meluluskan bacaan kami musabaqah tilawatil Quran. Maka dengan itulah negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tausiah habis waktu. Di akhir majlis, mari kita sama-sama berdoa. Ala hazriniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibatur rahmat